Hai, bertemu dengan saya Indra Aristiawan, mahasiswa program studi Sarjana Farmasi Institut Kesehatan Mitra Bunda Persahabatan. Kali ini saya akan membahas tentang identifikasi sulfonamida. Sulfonamida atau yang lebih dikenal dengan sulfa merupakan suatu obat yang berfungsi sebagai infeksi bakteri. Mekanisme kerja sulfonamida adalah dengan mensintesis asam folat di dalam bakteri. Sulfonamida digunakan sebagai obat kemoterapeutik pertama untuk pencegahan dan pengobatan antibakteri. Hasil akhir dari sulfonamida lebih efektif, tetapi efek toksinnya kurang. Oleh sebab itu, organisme mengalami resistensi sehingga untuk pemakaian sulfonamida dikurangin atau tidak digunakan lagi. Karena penggunaannya meningkat, tetapi efek dari sulfonamida itu sendiri kurang, maka ditemukan obat baru yaitu cotrimoxazole. Cotrimoxazole ini mengandung trimethoprim dan sulfamethoxazole, golongan sulfonamida yang efektif bekerja untuk menghambat atau mengurangi infeksi bakteri. Hal pertama yang kita lakukan dalam melakukan uji analisis kualitatif kimia farmasi yang pertama adalah uji organoleptis. Uji organoleptis meliputi warna, bentuk, bau, serta kelarutan. Warna dari sulfonamid itu sendiri adalah putih, kuning gading, atau putih merah jambu. Bentuknya bisa serbuk atau hablur. Dia tidak memiliki bau dan tidak memiliki rasa, serta kelarutannya di dalam basa. Oke, uji yang kedua adalah uji golongan. Uji golongan di sini kita menggunakan reaksi Rock. Gimana sih cara membuat reaksi Rock? Yang pertama adalah kita menimbang 10 gram natrium nitroprusit. Kemudian kita larutkan ke dalam 100 ml Aquades. Kemudian kita tambahkan 2 ml natrium hidroksida atau NaOH. Kemudian kita tambahkan 5 ml kalium permanganat KMNO4. Maka terbentuklah suatu reaksi Roux. Selanjutnya, hal yang kita lakukan adalah dengan meneteskan 5 tetes sampel ditambah 1-2 tetes reaksi Roux. Kemudian terbentuklah warna merah. Maka sampel tersebut mengandung golongan sulfonamida. Uji ketiga yang kita lakukan adalah uji penegasan. Yang pertama adalah reaksi korek api. Kita ambil korek api, lalu kita buang ujung coklat korek api, kemudian kita celupkan korek api ke dalam HCl, kemudian sampel yang sudah ditaruh ke dalam cawan porselin, kita masukkan korek api yang telah dicelupkan ke dalam HCl, maka timbul warna kuning merah. Maka sampel tersebut mengandung sulfonamida. Yang kedua adalah reaksi Perry. Gimana sih cara pembuatan reaksi Perry? Yang pertama, kita menimbang 2 gram kobalt klorida. Kemudian kita tambahkan 1 ml asam klorida atau HCl. Kemudian kita larutkan ke dalam 100 ml Aquades. Maka terbentuklah reaksi Perry. Cara kerja reaksi Perry adalah yang pertama kita ambil suatu sampel sebanyak 5 ml. Kemudian kita tambahkan alkohol, kita tambahkan reaksi Perry, lalu kita tambahkan amonia. Ketika timbul warna jingga, maka sampel positif mengandung sulfonamida. Oke, yang ketiga adalah reaksi Ehrlich. Cara sangat mudah dengan cara meneteskan 5 tetes sampel, kemudian kita tambah reaksi DAB HCl, maka terbentuk warna ungu. Ketika terbentuk warna ungu, maka sampel positif mengandung sulfonamida. Yang keempat adalah reaksi vanillin. Yang pertama-tama kita ambil sampel, kita taruh di dalam kaca objek, kemudian kita taburin serbuk vanillin, kemudian kita panaskan, maka akan timbul warna merah. Ketika sampel berwarna merah, artinya sampel positif mengandung sulfonamida. Reaksi kristal dengan cara meneteskan 5 tetes sampel, kemudian kita tambah dengan CuSO4, terbentuklah suatu endapan kristal hijau. Dari endapan kristal hijau tersebut, sampel positif mengandung sulfonamida. Tahap terakhir merupakan uji dengan titrasi nitritometri. Caranya adalah dengan cara kita mengambil 5 ml sampel suspensi cotrimoxazole di dalam gelas ukur.
Lalu kita tambahkan 10 ml HCl dalam gelas kimia, ditambahkan 20 ml Aquades, kemudian kita dinginkan dalam suhu 15 derajat Celcius. Kemudian hasil itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kita tambahkan indikator TOO banding MB 5:3. Kemudian timbul warna ungu. Kemudian kita titrasi dengan natrium nitrit sampai timbul warna hijau toska. Oke, setelah kita mempelajari reaksi-reaksi di atas, selanjutnya kita akan belajar menganalisis suatu sampel. Kita ada 3 sampel. Sampel pertama berupa tablet, sampel kedua merupakan serbuk berwarna putih, dan sampel ketiga merupakan serbuk berwarna pink. Setelah kita mereaksikan dengan reaksi di atas, maka didapatkan sampel pertama. Dengan reaksi korek api, sampel positif berwarna merah. Dengan reaksi kristal, sampel positif berwarna kristal hijau. Dengan reaksi vanilin tidak terjadi reaksi. Dapat disimpulkan bahwasannya sampel pertama positif mengandung sulfa. Sampel merupakan tablet cotrimoxazole. Sampel kedua, kita melakukan uji organoleptik. Yang pertama warnanya. Warnanya merupakan putih dengan bentuk serbuk dengan kelarutan di dalam basah. Lalu kita melakukan uji golongan. Ingat, uji golongan dengan menggunakan reaksi Raw, yaitu sampel atau suatu zat ditambahkan reaksi Raw dan timbul warna merah. Kemudian kita lakukan uji penegasan. Yang pertama, sampel atau zat ditambah reaksi Ferri, dia berwarna hijau kotak, artinya sampel negatif atau tidak mengandung golongan sulfur. Kemudian suatu zat ditambah NaOH ditambah CuSO4 juga negatif, tidak berwarna. Maka dapat disimpulkan sampel kedua merupakan sampel yang tidak mengandung golongan sulfonamida. Oke, mari kita lari ke sampel nomor 3. Yang pertama sama, kita melakukan uji organoleptik. Warnanya adalah pink atau merah muda atau merah jambu. Kemudian bentuknya serbuk, kelarutannya sama, larut di dalam basah. Kemudian kita melakukan uji golongan, yaitu zat ditambah Rho menghasilkan warna kuning kecoklatan. Dari uji golongan sama uji organoleptik udah selesai. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa stay di rumah, belajar untuk masa depan yang cerah. See ya.